Halo teman-teman, ini by the way saya mau bedah bisnis. Saya udah lama banget nih gak bikin video bedah bisnis buat kawan-kawan semua ya, supaya dapat pelajaran gitu ya, hikmah, ibroh gitu ya. Nah, ini sambil jalan saya ada banyak pertanyaan masuk ke Q&A-nya Instagram ya. Daripada saya jalan sambil gak ada kegiatan, jadi saya coba jawabin aja ya. Semoga jadi pelajaran juga buat kalian. Pertanyaan pertama nih, Kang, hal yang harus dipelajarin dan dirapiin untuk UMKM pada saat awal-awal tuh apa sih, Kang? Nah ini ya. Jadi memang kalau bicara masalah tentang bisnis itu, yang penting itu adalah Anda punya keberanian dalam memulainya dulu. Itu yang pertama. Tapi kalau bicara masalah tentang bagaimana apa yang harus disiapkan dan dirapikan, monggo disiapkan, dirapikan segala pencatatan keuangannya ya. Dulu saat saya bangkrut itu saya masih ingat ya, ada 3 ilmu yang saya pelajari ketika itu. 1 ilmu leadership, 2 ilmu agama, 3 ilmu keuangan. Walaupun kata orang manage duit paling susah adalah ketika duitnya nggak ada ya. Tapi justru ketika mumpung masih kecil duitnya di manage kudu benar gitu ya teman-teman ya. Itu pertanyaan pertama ya. Kang, cara bikin pelaporan keuangan ataupun penjualan gimana sih Kang yang baik? Aduh ini newbie banget ya. Tapi gak apa. Ya lagi-lagi kalau bicara masalah laporan keuangan intinya Anda perlu minimal tuh 3 laporan. Pertama adalah cash flow, kedua laba rugi, yang ketiga adalah neraca ya, balance sheet, income statement dan juga cash flow. Ya, jadi sebisa mungkin dari awal nih mumpung masih baru, monggo tuh mulai pelajari ilmu cara bikin kayak begituan ya. Syukur-syukur Anda udah punya aplikasi ataupun tools khusus yang bisa memudahkan dalam proses pencatatannya. Rekomendasi banget sih. Pokoknya kalau aliran saya itu segala hal yang memang memudahkan dalam pekerjaan, produktivitas tim gitu ya. Pakaian, pakai silakan pakai gitu ya. Termasuk juga segala macam tentang pencatatan ya. Silakan nanti pakai aplikasi aja tools ya. Ketiga, Kang enaknya nyatet terima orderan itu pakai apa ya biar rapi? Ya sebenarnya mah pakai apapun bisa aja asalkan ada orangnya rapi gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda bisa yang sifatnya tuh bebas ribet gitu ya. Dalam arti bisa terorganisir, sistem pembayarannya, kasirnya, pencatatannya itu atau markotop daripada nanti manual, rempong. Nah, monggo. Pokoknya pakai yang bebas ribet lah gitu ya. 4. Sebenarnya butuh gak sih Kang kalau sistem keuangan ataupun kasir kayak gitu buat UMKM? Nah, ini ya. Saya hampir di semua perusahaan itu ada proses pencatatannya. Ada pencatatannya secara lengkap dan detail dan ada aplikasinya pastinya ya. Apakah rekomendasinya? Nanti deh saya cerita ya apa yang saya rekomendasikan ya. Ini masih banyak sama pertanyaan yang masuk, cuman lumayan nih goyang-goyang di mobil nih ya. Nanti kita bahas sejak udah nyampe aja ya. Yuk, ikutin dulu perjalanannya ya. Saya udah nyampe nih di tempat mau beli sesuatu di sini di Casco Moto World. Kira-kira jualannya apa? Udah bisa ditebak lah ya, namanya juga Moto World. Saya mau nyari apa kira-kira? Nyari ikut aja ke dalam, terus kita coba kepoin di dalamnya ada apa aja dan kita beli apa. Yuk masuk. Nah, jualan apa nih kira-kira? Siap. Nah, wah sepatu, jaket. Yuk. Saya ini tukang motoran tapi punya jaket motor. Kita nyari-nyari ya. Ngintip harga. Tenang, murah. Helm gua di rumah apa ya? Ini kayaknya cocok sih Kang pakai Giorgio. Hah? Yang mana? Semuanya kalau mau. Oh gitu ya. Iya, lumayan. Harganya mehong. Kok mahal? Mental miskin berontak. Gua mau motor di rumah kan lumayan gede tuh. Masa motornya gede, mobil ini helmnya kecil? Oke, lihat dulu dah. Sarung tangan.
Mas mau biasa setelah makan. Mau mas, santai. Kita sambil ini ya, nyari-nyari aja. Sarung tangan, jaket, dan helm. Nah, buat kalian di Bandung mau ke sini ya. By the way, apa sih yang lagi saya cari? Yang lagi saya cari adalah pastinya kebutuhan motor ya. Tapi saya pengen lihatnya jaket sih sebenarnya. Saya kepo sama jaketnya. Sini. Taichi. Nah, Mas, mana yang lebih bagus? Ini yang videografernya dunia motor dia Hatam. Mana yang rekomen mana? Yang rekomen buat harian kayaknya Taichi cocok sih Kang. Ini. Iya, ini dari Jepang langsung. Jadi Oh, itu? buat daily enak. Apa modelnya apa? Mana yang mana modelnya? Kalau Ya. model kan selera Kang. Oh, model selera ya. Tebal jangan yang tebal-tebal, tipis aja. Oh, emang gini ya kalau motor ya dalamnya? Ada protektornya, jadi buat kalau jatuh crash aman. Oh gitu, baru tahu gua. Ya. Taichi, wah namanya udah apa aja Taichi Glossy Black. Wah, wah Anda jangan jangan berontak dong ya. By the way, ini kita bahas ya teman-teman. Jadi memang kalau kita bisnis di bidang yang itu sifatnya tuh hobi ya, dalam hal ini berarti otomotif, kita perlu memastikan demand-nya memang sudah ada ya. Dan biasanya memang marketnya adalah mereka-mereka yang memang hobinya di bidang ini gitu. Jadi kalau kita ngelihat nih yang ada di sini ya, Kesko itu bergerak di industri otomotif terutama untuk aparel motor ya di sini tepatnya. Nah, apa aha momen buat Anda semua yang sekarang bisnis, pastikan Anda tahu siapa marketnya, terutama niche market. Setahu saya sih ini dulunya online dulu kayaknya ya. Saya nggak tahu, nanti kita coba kepo-kepoin ya. Nah, dari online to offline itu mempermudah dalam proses distribusi produk. Dalam ini adalah untuk bisa belanja, menikmati langsung nyoba-nyoba gitu kan. Kan gue juga pengen nyoba ini dibuka ya, ntar. Ada ukurannya gak sih yang kayak gini? Mas, kayak gini ada ukurannya gak sih mas? Itu ada beberapa tukaran, tapi kalau kebetulan untuk yang ini, dia ini untuk yang woman. Oh ini woman? Ini Lu woman kok pilihin sebenarnya. woman sih? Lu ngerti gak sih sebenarnya? Yang cowok mana yang cowok? Pilihin Kalau yang dong. cowok, Pilihin, paling yang pilihin. Ini kita ini kan cowok tulen. ini mungkin. Ini, mana Ya, lagi? Ini ada M, terus yang ini buat cowok, tapi ini kebetulan yang ready kita double XL. Ini. Ya. Ini kayaknya pas di gua nih kayak ukurannya nih. L bukan ini? Atau double SL? XL. Oh ini double XL? Malah gedean banget nanti dikira ini Oh, lagi. ini apa M? Jaket pinjem. Oh iya jaket pinjam. Wah, gua dikira Darurat, kan? minjem, gak enak juga. Ini ada ini apa ini? L. Kalau ini size-nya M. maaf, ini size M. Oh, berarti saya L kayaknya. Ada nggak L-nya? L ya. Cobain. Yang ini. Oh, sama gitu? Oh, sama. Sama. Siap, cobain. Iya, Kita buka. silakan. Mau dicobain. Ya. Oh iya benar. Siap touring Mas. Siap touring dong. Nanti kita touring ya. Kita bikin agenda touring ya teman-teman ya. Cucok SL berarti. Bonggos. Hah? Pas dong. Tadi ya lanjutin ya teman-teman. Jadi kalau mau bisnis di dunia hobi, pastikan ada paham apa yang mereka mau. Nah hal ini adalah di Kesko ini berarti kan jualan produknya, helm, ada jacket, dan juga sarung tangan. Ya, pengembangan yang mungkin produk-produk turunan lainnya ya. Nah, apa pelajarannya? Sama kayak saya kalau dalam dunia industri di edukasi, saya bikin e-course, saya bikin workshop, saya bikin camp, saya bikin buku, karena saya tahu apa yang mereka mau gitu. Nah, sama juga Anda yang sekarang bisnis, pastikan Anda tahu apa yang mereka mau, follow your customer, apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, bikinin produknya. Terus satu ya, harus dengerin customer maunya apa. Yang kedua adalah kalau bicara masalah hobi, saya nggak tahu ya, biasanya ya kayak gini pakai komunitas gak sih? Pasti ya, benar nggak sih? Biasanya sih dunia otomotif, dunia yang sifatnya tuh hobi itu dia sangat erat dengan kaitannya komunitas. Bahkan yang nggak hobi pun, ini ngomong-ngomong bukan hobi pun, kadang dipaksa menjadi bikin komunitas. Contoh, kita bikin IP, intellectual property. Saya lagi bikin sebuah project gitu ya. Sekarang mungkin tahun ini kita akan launching IP intellectual property yang ujung-ujungnya nanti adalah building community. Di mana community ini menjadi salah satu faktor intangible asset yang tidak bisa dicontoh oleh kompetitor. Nah, buat kalian semua yang sekarang bisnis, pastikan juga cuma sekedar jual produk. Ya, terakses ke komunitas, building community-nya. Kalau Anda nggak bisa bikin community-nya, join di community orang. Ya, pokoknya mah zaman sekarang jangan cuma sekedar jualan produk, sayang ya. Jualan akses, jualan circle, community, kumpulan gitu-gitu.
Mainkan. Itu kedua ya. Jadi berbasis komunitas. Mainkan. Ini bungkusnya yuk. Berapa Kang ini Kang? Itu di 2,7. Diskon nggak nih? Diskon dong. Minta diskon gue ya. Anda baru tahu kan gue suka diskon. Gampang ya. Ini apa nih? Kayak ini apa nih kayak gini ya? Oh ini buat kaki. Main bola. Bukan. Oh bukan. Dikirain main bola. Beker apa? Deker ya kalau boleh. Ya kan? Oke, langsung aja kita bungkus tanpa panjang lebar lagi. Ukuran udah pas, harga wes cocok, tinggal minta diskon. Yuk teh ini aja teh bungkus teh. Widih, mocha. Mantap. Ini recommended nih buat kalian yang sekarang jualan offline or online. Kita juga pakai mocha, teman-teman semua ya. Jadi nanti ayo lihatlah, kita lihat. Pokoknya 5 ya. Ini minta diskon maksa ceritanya ya. Ini trigger untuk mendapatkan uang lebih ya. 328 harga L plus. Itu semua fitur di mokanya berarti barusan tuh ya, Kang? Iya, betul. Oh. Semua fitur ada di mukanya. Mantap. Monggo saudara-saudara, yuk kita capcus. Nun pisan Kang ya, teh ya. Ya, mantap. Oke teman-teman semua, udah resmi jadi anak motor ya, walaupun sekarang naik mobil tapi ya di rumah motor kudu kepake, rezeki itu kan yang dipakai ya. By the way teman-teman semua, tadi ya poin kedua yang saya sampaikan tentang komunitas, pentingnya buat ada para pebisnis yang memang punya bisnisnya tuh niche atau hobi, perlu punya komunitasnya. Nah yang ketiga yang ingin saya share justru malah di sini tentang teknologinya ya. Bagaimana tadi saya lihat juga pada saat proses pembayaran itu ada yang namanya itu teknologi ataupun platform aplikasi namanya adalah Mokapos. Ini memang salah satu aplikasi yang sekarang itu banyak dipakai, bahkan konon sih lebih dari 40.000 orang sudah pakai tuh di Indonesia UMKM untuk bisa naik kelas, bisa ngasilin cuan sebanyak mungkin ya. Yang awalnya si brand ini yang barusan itu awalnya online, sekarang offline tapi tidak terganggu karena memang di aplikasi tersebut disiapkan sedemikian rupa agar mempermudah proses kita dalam proses transaksi gitu ya, dan aja bebas ribet juga karena semuanya gampang. Tadi saya contek tuh yang si teteh-teteh. Oke, ternyata gampang banget. Nah ini buat teman-teman semua juga yang sekarang mungkin lagi go online atau dari offline to online atau online to offline gitu ya, monggo nanti cobain aja, kepoin. Namanya adalah Mokapos. Jadi Moka ini adalah aplikasi kasir digital yang bisa bantu kalian semua untuk bebas ribet dan bebas nambah cuan. Pokoknya recommended banget buat teman-teman semua yang sekarang dari online to offline bahkan sebaliknya. Nah terus di aplikasi Moka ini juga isinya tuh udah lengkap banget ya, karena nggak cuma sekedar ngomongin tentang duit kembalian tapi juga tentang e-wallet, terus juga dari segi order penjualan, terus juga termasuk dalamnya ya wajib ya kalau namanya aplikasi itu harus ada yang namanya dashboard tentang produk terlaris, waktu paling rame gitu kan. Ini pokoknya gokil, top market, top banget. Dan gak cuma sekedar itu, aplikasi Moka ini cocok juga buat kalian yang sekarang cabangnya udah mulai kemana-mana tuh. Gak cuma sekedar satu ya, udah mulai mencolok di berbagai tempat. Nah ini cocok karena bisa tersinkronis dalam satu dashboard, bisa ngecek semuanya secara mudah. Dan pasti yang paling penting juga tentang inventory alias barang. Jadi kalian gak usah perlu pusing lagi tentang stok barang yang kehabisan, karena dengan adanya dashboard yang sangat lengkap tadi, aksesnya update gitu, dari laporan tentang stok gitu ya, itu bisa aman sehingga Anda tidak bisa mengecewakan yang namanya pelanggan. Ingat tuh, pelanggan adalah raja, jangan sampai mereka udah mau minat beli kagak ada ternyata produknya. Nah, si Moka ini ngasih bantuan buat kita gitu ya, support berupa dashboard yang sangat lengkap. Nah, by the way tadi saya pas waktu ngobrol sama ownernya, saya nggak tahu kerekam nggak barusan. Jadi saya tuh ngobrol, ini udah berapa lama gitu. Ternyata kalau untuk online-nya itu udah hampir 1 tahunan gitu. Nah cuman yang offline-nya itu justru masih baru. Nah yang menarik adalah di online-nya transaksinya itu adalah di marketplace dan juga di GoStore. Nah ini GoStore ini menarik karena menjadi bagian dari Moka juga gitu. Jadi memang ekosistemnya terbangun. Jadi Anda nggak usah khawatir nanti ketika pakai Moka itu nggak akan kebingungan gimana transaksinya.
karena udah ada Go Store-nya. Nah, ini dalam digital, dalam dunia internet itu penting. Namanya funnel, customer journey, ekosistem. Wah, ini solusi banget buat kalian semua yang sekarang pengen termudahkan jualan online ya. Kenapa? Karena Go Store itu terintegrasi dengan akun sosial media kalian juga. Kenapa? Itu ya di dalamnya kan sosmed itu ada yang namanya Instagram Shop, Facebook ya, dan macam-macam. Nah, itu sinkron jebret. Bisa mudahkan akhirnya pas jualannya. Dan pembayaran di Go Store itu sangat mudah karena bisa terintegrasi dengan yang namanya GoPay, udah jelas ya, dan juga debit macam-macam lah ya. Sangat mudah banget pokoknya. Terus yang penting lagi dalam operasional itu adalah gimana caranya pas kita dapat order kita nggak terpusingkan dengan ngirim-ngirim barang ke ekspedisi. Nah, dengan adanya aplikasi Moka ini bisa terbantu tuh dengan Go Store itu. Nanti bisa teman-teman tuh tinggal request pick up produknya ataupun barang yang orang udah order itu bisa dijemput langsung. Kita nggak usah ngirim-ngirim ke mereka. Capek lumayan kan? Makanya tambah cuan, bebas cuan gitu ya, tambah gede duitnya. Jadi memang saya simpulkan Moka ini sangat recommended banget buat kalian semua, sangat lengkap sekali. Jadi recommended buat kalian sekarang UMKM yang pengen go online, termasuk juga yang awalnya online, pengen go offline, segala macamnya dimudahkan. Kalau Anda tertarik menggunakan Moka ini, silakan aja langsung gunakan kode referral dari saya Dewa Eka 50. Selama 14 hari ke depan Anda akan mendapatkan aksesnya secara gratong alias gratis. Jadi pastikan Anda registrasi sekarang juga. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Itu aja mungkin teman-teman dari saya untuk video kali ini. Semoga informasi yang ada di video ini, segala halnya itu bisa bermanfaat buat Anda semua dan pastinya membantu Anda naik secara signifikan. Doakan terus, semoga saya sehat walafiat dan bisa terus membedah bisnis buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.